Hype mengumumkan BTS akan mendaftar di militer secara berurutan dimulai dengan anggota Jin. Hype telah mengumumkan bahwa BTS akan mendaftar di militer secara berurutan dimulai dengan Jin, anggota tertua dari tim. Menurut Bikin Musik, Jin mengajukan permohonan untuk membatalkan perpanjangan wajib militernya dan akan mengikuti prosedur pendaftaran administrasi tenaga kerja militer. Anggota lainnya juga akan melakukan wajib militer secara berurutan sesuai dengan rencana mereka. Sebelumnya, Jin yang lahir tahun 1992 telah diizinkan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata untuk menunda wajib militernya sesuai dengan Undang-Undang Dinas Militer yang diubah tahun 2020 dan wajib militernya telah diunduh hingga akhir tahun ini. Undang-Undang Dinas Militer saat ini menetapkan bahwa orang-orang dengan keterampilan khusus di bidang seni dan olahraga yang ditentukan oleh keputusan Presiden dan direkomendasikan oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata dapat diberikan perpanjangan atau pembebasan dari dinas. Tapi aturan penegakan Undang-Undang Dinas Militer tidak memasukkan budaya populer sebagai spesialisasi di bidang seni dan olahraga, sehingga manfaat ini telah diangkat di industri hiburan Korea. Banyak yang bersikeras bahwa BTS harus diizinkan untuk mendaftar di Dinas Militer alternatif, tetapi diskusi di tingkat Majelis Nasional lamban. Pendaftaran grup telah menjadi berita nasional dengan pakar berita dan politisi membebani masalah ini. Pemerintah saat ini telah berhati-hati dalam berkomitmen pada sikap tertentu memilih untuk menawarkan keputusan pengecualian militer kepada publik. Menurut jajak pendapat yang diambil pada bulan September oleh perusahaan riset Jawon CNI, 54,1% publik Korea yang berpartisipasi dalam jajak pendapat memilih bahwa BTS harus menjalankan tugas militer mereka. Sejak berita itu tersebar, penggemar berkumpul di komunitas online di mana mereka bereaksi terhadap berita itu. Sebagian besar penggemar menulis tentang kasih sayang mereka untuk Jin dan menyatakan bahwa mereka akan menunggu kepulangannya. Tolong jangan terluka dan kembali dengan selamat. Kami akan menunggumu. Yang lain menulis, kembali dengan selamat. Jin, percayalah bahwa kami akan terus berada di sini dan kembali dengan selamat. Sok Jin, ayo kembali dengan selamat. Kembalilah dengan selamat, tulis ARMY. Media Korea juga memuji keputusan berani Jin untuk membatalkan penundaan pendaftarannya, tampaknya menyeru pemerintah karena keraguan mereka. Menurut penggemar di Korea, ketika berita itu pertama kali dirilis, itu mengambil alih di media seluruh negeri. Tidak peduli apa yang sedang dibahas, semua jaringan penyiaran memastikan untuk mengeluarkan berita secepat mungkin. Secara khusus, banyak ARMY yang berbagi bahwa outlet berita Korea juga tampaknya menjadi politisi yang menaungi. Sejak topik BTS dan militer telah dibahas, banyak yang menuduh pemerintah mengambil keuntungan dari grup dan hanya mempertimbangkan pengecualian untuk keuntungan finansial mereka. Bagi banyak ARMY, keputusan Jin untuk membatalkan perpanjangan merupakan pukulan besar bagi kementerian. Tapi, bukan hanya ARMY yang memuji Jin atas keputusannya, outlet media yang sama juga terus-menerus menyampaikan berita pendaftaran Jin memuji sang idola karena membuat keputusan. Berita Yonhap men-tweet artikel tersebut dengan judul, alasan keputusan BTS untuk mendaftar adalah untuk memenuhi janji mereka. Bagi banyak orang, itu memuji sang idola karena membuat keputusannya sendiri dan memuji janji mereka kepada negara. Kalau itu tidak cukup, outlet berita kemudian memposting video di saluran YouTube mereka. Setiap kali mereka tidak bisa berhenti memuji Jin sambil menyentuh pemerintah yang menurut banyak netizen butuh waktu lama untuk membuat keputusan. Keterangan lainnya juga sama positifnya dengan tajuk utama seperti Jin, sulung BTS adalah yang pertama memberi hormat dan Jin akan menjadi yang pertama mendaftar, menarik petisi untuk menunda, tulis Yonhap News. Setelah tangkapan layar dari berita utama dibagikan, ARMY tidak bisa berhenti berbagi kebahagiaan mereka tentang betapa Jin dipuji. Bagi banyak orang, sangat menyegarkan melihat mereka memuji sang idola dan memfokuskan kritik mereka pada pemerintah. Faktanya, aku belum pernah menulis tentang berita militer di SNS-ku sampai sekarang, tapi berita di seluruh negeri dikejutkan oleh keputusannya yang berani. Ini berita terkini di Korea, aku akan berbicara pengaruhnya adalah bagaimana luar biasa hari ini, tulis seorang netizen. Tapi bahkan setelah semua kritik terhadap pemerintah, ARMY menimbulkan kemarahan setelah outlet berita merilis laporan yang menyatakan, kami merencanakan cara bagi BTS untuk tampil bersama setelah mendaftar. Bagi banyak orang, itu menimbulkan kemarahan karena mereka yang terdaftar tidak dapat memperoleh uang dari jadwal. Jadi, kalau BTS tampil bersama, mereka tidak akan dapat memperoleh apapun darinya. Tapi banyak yang percaya bahwa pemerintah mungkin dapat memanfaatkan grup secara ekonomi. Fakta bahwa Jin mengambil tanggung jawab atas pendaftaran sendiri telah membuat netizen Korea, media, dan ARMY sangat bangga. Di sisi lain, setelah pengumuman wajib militer BTS, minat penelusuran Google untuk 2025 mencapai puncak baru.
Pada 17 Oktober, Bikin Musik mengumumkan bahwa anggota BTS akan mendaftar untuk wajib militer mereka dimulai dengan Jin tahun ini, dan mereka akan berkumpul kembali pada tahun 2025 setelah semua anggota selesai dengan tugas mereka. Dalam beberapa menit setelah pengumuman ini, Google melihat lonjakan besar pada minat pencarian untuk 2025 di seluruh dunia. Menurut data yang disediakan oleh Google Trends, volume pencarian untuk 2025 melonjak hampir 100% antara jam 4:04 KST hingga jam 4:12 KST. Selama penelusuran artikel ini, minat pencarian untuk 2025 masih jauh lebih tinggi daripada dalam 24 jam terakhir serta dalam seminggu terakhir. Topik dan pertanyaan pencarian terkait hampir seluruhnya tentang BTS dan wajib militer mereka, yang hanya menegaskan bahwa lonjakan minat untuk tahun 2025 ini adalah hasil langsung dari pemberitahuan tersebut. Meskipun banyak ARMY di media sosial sudah mulai menghitung mundur hari sampai mereka dapat melihat anggota BTS bersama, tak ada yang menyangka bahwa volume pencarian Google untuk istilah spesifik 2025 akan meningkat sebanyak ini dalam beberapa menit. Tapi itu hanya produk sampingan dari jangkauan alami dan tak terkalahkan seperti BTS. Yang kedua, manajer lama BTS berbicara tentang masalah pendaftaran grup mengekspresikan frustasinya. Fans tidak bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hingga dia bereaksi seperti ini. Dengan Bikin Musik mengumumkan bahwa BTS akan mendaftar di militer untuk melayani wajib militer mulai tahun ini, banyak perdebatan sengit telah mengambil alih media Korea dan internasional tentang apakah negara seharusnya membebaskan mereka. Tapi bahkan sebelum pengumuman, masalah ini menjadi topik hangat di media sosial selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah Korea Selatan terus-menerus menunda keputusan pengecualian mereka meskipun BTS tidak pernah memintanya. Di tengah kericuhan, salah satu mantan manajer BTS membuat postingan di Instagram yang jelas menunjukkan kekesalannya terhadap situasi itu. Song Ho-bum adalah manajer BTS untuk waktu yang lama, tampaknya bahkan sebelum grup itu debut. Setelah rencana pendaftaran Jin diumumkan pada 17 Oktober, Song memposting tangkapan layar dari artikel berita yang menyatakan hal yang sama di Instagramnya. Judulnya berbunyi, "Ya, mereka akan pergi, tolong berhenti berbicara omong kosong yang tidak berguna sekarang." Song telah lama menjadi pendukung para anggota, sering memposting prestasi dan lagu mereka di Instagram. Video lama dia berinteraksi dengan para anggota, terutama Jin, dengan jelas menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang baik dengan mereka. Faktanya, BTS menghadiri dan bernyanyi di pernikahannya, dan dia baru-baru ini memposting foto para anggota yang berpose dengan anaknya. Mengingat sejarah panjangnya dengan BTS, banyak penggemar merasa bahwa pasti ada kekacauan serius yang terjadi di balik layar seputar masalah ini, sehingga dia bereaksi seperti ini. Sementara mereka menunjukkan penghargaan mereka untuk Song yang berbicara untuk para anggota, fakta bahwa dia sebagai orang ketiga punya begitu banyak frustasi yang terpendam hanya membuat ARMY bertanya-tanya apa yang mungkin harus ditanggung BTS sendiri selama beberapa tahun terakhir, khususnya sejak 2018. Meskipun sangat tidak mungkin bahwa peristiwa yang sebenarnya akan diketahui publik, cara media global mengajukan pertanyaan tentang wajib militer BTS mengisyaratkan bahwa dunia akan tetap menunggu jawaban. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.